dasar buatan, yaitu sistem pakar. Kita telah membuat PPT sesuai dengan video yang telah diberikan. Apa kalian memahaminya? Lumayan sih, di PPT ini kamu bisa lihat pengertian dari sistem pakar itu sendiri, di mana sistem pakar adalah suatu aplikasi komputer yang dapat memecahkan masalah paling kompleks dari lumayan tertentu. Betul untuk kata Kenny. Karena menurut Indra Nildas tahun 2019, sistem pakar adalah sistem pengambilan keputusan berbasis komputer yang dapat memecahkan masalah, di mana pengambilan keputusannya yang rumit dengan fakta dan heuristik. Jadi begitu, sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk memecahkan masalah yang rumit dan memberikan kemampuan pengambilan keputusan seperti kata seorang manusia. Nah, betul sekali, di mana sistem pakar ini dia akan mengekstraksi dari basis pengetahuannya untuk menggunakannya menghasilkan suatu output, dan kemudian akan disesuaikan dengan aturan penalaran dan inferensi sesuai dengan penggunanya. Oke, sekarang aku memahaminya. Kalian tahu nggak kalau sistem pakar saat ini sangat banyak digunakan untuk pengambilan keputusan seperti halnya sistem Pathfinder, di mana sistem ini dapat mendiagnosis penyakit hematologi. Ya, aku juga ada membacanya di salah satu artikel. Terdapat sistem pakar bernama ROSS atau Artificially Intelligent Lawyer, di mana sistem ini merupakan sebuah robot pengacara handal yang sangat efisien dan baik dalam melakukan pelayanan konsultasi klien bisnis. Nah, tidak hanya di bidang kesehatan dan bisnis saja guys, di mana sistem pakar ini telah memiliki area aplikasi utama seperti investasi, prediksi, diagnosis, desain, perencanaan dan pengetahuan, dan juga perbaikan, subsidi, bahkan kontrol. Wow, sistem pakar ini sepertinya sangat memberikan banyak keuntungan. Tentu banyak sekali keuntungan dari penggunaan sistem pakar ini, di mana dapat bertindak sebagai konsultan, dapat menangani informasi dalam jumlah yang sangat besar, biaya yang sedikit, sentralisasi dalam pengambilan keputusan, lebih efisien dalam waktu penyelesaian masalah, mengkombinasikan kecerdasan para pakar, mengurangi kesalahan, memberikan keuntungan strategis dan kooperatif, dan juga mampu memberikan jawaban untuk keputusan, proses, dan juga tugas yang berulang, sehingga database-nya cenderung lebih cerdas. Nah, walaupun begitu, namanya ciptaan manusia pasti memiliki kekurangan, di mana kekurangan sistem pakar itu sendiri, responnya kurang kreatif, tidak bisa menjelaskan lebih baik dan alasan dibalik keputusan, tidak mudah mengotomatisasi proses yang kompleks, tidak fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasinya mudah berubah, tidak bisa mengenali jawaban, tidak bisa mengenali masalah jika tidak ada jawaban, bahkan dia kadang menghasilkan output yang tidak menggunakan akal sehat. Kalau begitu, sistem pakar ini memiliki keterbatasan, di mana sistem pakar yang salah tidak menghasilkan output yang kreatif, akuisisi pengetahuan untuk mendesain jauh lebih sulit. Setiap satu domain membutuhkan satu sistem pakar dan tidak bisa memperbarui diri sendiri. Betul Gumel, karena sistem pakar ini memiliki karakteristik yang tersendiri, seperti performa yang tinggi, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan, dan handal juga sangat responsif sifatnya. Nah, bagaimana dengan komponennya? Apakah dia terdiri dari beberapa komponen atau hanya sekedar aplikasi sistem komputer saja? Menurut video dan PPT yang udah kita buat dan kita pelajari, dapat kita amati terdapat 3 komponen utama dalam suatu sistem pakar, di mana ada basic pengetahuan, ada mesin inferensi, dan ada antarmuka pengguna. Dari 3 komponen ini, pada basis pengetahuan berisi tentang pengetahuan khusus yang berkualitas tinggi yang menjadi penentu keberhasilan dari suatu sistem pakar. Kemudian pada mesin inferensi merupakan bagian dari sistem pakar yang memanipulasi pengetahuan dengan menerapkan aturan pada fakta, di mana terdapat 2 strategi yang digunakan, yaitu forward dan backward chaining. Terus pada penyampaian sistem pakar ini juga digunakan antarmuka pengguna pada sistem pakar, di mana media interaksi antar pengguna akan memudahkan untuk melacak kredibilitas dari deduksi. Ternyata sistem pakar ini begitu kompleks ya, di mana dia terdiri dari pengetahuannya, strategi dalam pengetahuannya, makanya memiliki interface dalam penyampaiannya. Nah, menurut kalian dari yang dikurakannya, mana yang lebih unggul? Sistem expert atau sistem pakar itu sendiri? Menurutku expert system. Kenapa? Karena pada sistem pakar lebih
sistem pakar berbasis backward chaining yang dirancang untuk menemukan penyebab infeksi seperti bakteremia dan meningitis. Nah, ada juga PSS, di mana dia merupakan sistem pakar untuk menentukan jenis kanker terbaru. Ada juga CADET yang merupakan sistem pakar untuk mendeteksi kanker tahap awal. Ada juga L1 atau X1 yang merupakan suatu sistem pakar yang dapat menghasilkan suatu sistem komputer sesuai dengan preferensi penggunanya. Dan masih bagaimana? Ternyata begitu banyak sistem pakar yang telah ada, terutama bagian kesehatan. Begitu banyak sistem pakar yang telah dibuat untuk pengambilan keputusan dalam suatu gejala penyakit. Ada contoh lain, bagaimana kita berbasis web? Apakah kalian punya contoh web sistem pakar yang bisa kita gunakan secara gratis? Ada sih sebenarnya, tapi bentar ya, kita coba lihat di internetnya. Aduh, tapi kayaknya kota aku habis deh. Sini nih, aku bantu hotspotnya. 5, aneh, kata satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Nah, ini nih salah satu contoh dari sistem pakar. Baiklah, ini adalah contoh dari sistem pakar yang kami temukan di internet, di mana ini merupakan sebuah sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit pada manusia menggunakan metode CF atau Certainty Factor, di mana metode ini sendiri merupakan sebuah metode yang mendefinisikan keyakinan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan tingkat keyakinan seorang pakar. Di sini kita langsung saja melakukan register, di mana kita akan berperan sebagai pasien, di mana pasien ini akan mencoba sistem pakar penyakit kulit, di mana dia mengalami gejala-gejala seperti gatal di saat berkeringat. Langsung saja kita beri contoh namanya, misal Ade, dan kita isi nomor teleponnya 08. Lalu kita langsung melakukan proses register. Nah, ini adalah sistem pakar, di mana sistem pakar ini terdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu 25 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghasilkan suatu diagnosa penyakit kulit yang dialami oleh pasien itu sesuai dengan pilihan-pilihan yang telah dipilih oleh pasien, di mana pada pilihan setiap gejalanya terdapat 6 keyakinan, di mana dari 6 keyakinan ini akan bernilai berbeda, di mana semakin yakin jawaban dari gejala yang dialami, maka nilainya semakin tinggi. Nah, pada sistem pakar ini akan menggunakan nilai-nilai keyakinan tersebut untuk melakukan diagnosa penyakit yang dialami oleh pasien. Di mana sesuai dengan sistem pakar ini akan mengolah basis data pengetahuannya dari gejala-gejala penyakitnya, hingga dia akan menghasilkan suatu diagnosa penyakit sesuai dengan pilihannya yang dipilih oleh pasien. Langsung saja, pasien ini tadi mengalami penyakit gatal-gatal di saat berkeringat. Lalu pasien melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada sistem pakar. Dia akan gatal mengalami berkeringat. Karena dia sangat yakin, maka dia akan menjawab yakin. Kemudian sering gatal pada salah kaki, cukup yakin. Sering gatal pada malam hari, cukup yakin. Berlokasi di mana saja, karena biasanya gatal-gatal pada berkeringat itu berlokasi di mana saja, sangat yakin. Berkeringat pada telapak tangan dan kaki, yakin. Kulit menjadi kemerahan, yakin. Ini adalah contoh jawaban dari pasien yang mengalami gatal-gatal bila berkeringat, di mana dia menjawab bergatal saat berkeringat yakin, gatal pada saat jari cukup yakin, gatal pada malam hari cukup yakin, berlokasi di mana saja saatnya yakin, berkeringat pada telapak kaki dan tangan yakin, dan warna kemerahan yakin. Nah, dari pilihan-pilihan yang dipilih oleh pasien ini akan memberikan
suatu diagnosa pada sistem pakar, mana dari pilihan-pilihan ini sistem pakar akan mengolah data-data tersebut pada basis datanya, kemudian dia akan melakukan diagnosa penyakit apa yang sangat memungkinkan terjadi pada pasien ini. Lalu dia akan melakukan diagnosa. Dari pilihan-pilihan tersebut akan memberikan nilai kepada sistem pakar, di mana dari nilai-nilai tersebut akan menghasilkan beberapa diagnosa penyakit dari pilihan-pilihan tersebut, karena sistem pakar telah mengolah pilihan tersebut sesuai dengan basis data yang dimilikinya. Di mana pada diagnosa penyakit yang pertama, dermatitis dengan nilai 0,5, kutu air 0,4, kusta 0,7, herpes 0,8, bidura 0,4, kudis 0,4, tumor kulit 0,3 dan kadas 0,8. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita lihat bahwa nilai yang tertinggi itu terdapat pada penyakit herpes 0,86. Artinya dari sistem pakar tersebut telah mengolah data-data yang telah dipilih oleh pasien dan memungkinkan bahwa pasien ini berkemungkinan besar mengalami penyakit herpes, sehingga sistem pakar akan menarik kesimpulan bahwa berdasarkan gejala yang dialami, maka dari perhitungan sesuai dengan metode yang digunakan bahwa diagnosa yang paling tinggi itu adalah penyakit herpes. Dan ini sesuai dengan sistem pakar, di mana sistem pakar akan mengolah dari beberapa jawaban yang diperoleh pada sistemnya. Kemudian sistem pakar itu sendiri akan mengolah sesuai dengan basis pengetahuan dari seorang pakar seperti dokter penyakit kulit. Dari sistem ini akan menghasilkan suatu diagnosa penyakit yang sangat berkemungkinan besar, yaitu penyakit herpes. Sekian penjelasan kami mengenai contoh dari sistem pakar berbasis web.